Pasar keuangan Amerika Serikat tengah dihadapkan oleh krisis yang melanda bank besar di Amerika Serikat. Sebut saja Silicon Valley Bank atau SVB bangkrut dan ditutup sejak hari Jumat pekan lalu. Bank yang fokus pada pendanaan startup ini jatuh setelah 48 jam mengalami krisis permodalan. Kasus yang menimpa SVB merupakan kegagalan terbesar Bank Amerika Serikat setelah krisis 2008. Di tahun tersebut, Washington Mutual Bank juga bangkrut. Ambruknya SVB menempatkan investor pada posisi ketidakpastian. Lantas bagaimana ini bisa terjadi? Selengkapnya akan kita bahas dalam tema Krisis di Amerika, Cuan di Indonesia. Ya, SVB mengalami masalah klasik, yaitu bank run atau penarikan dana besar-besaran. Ya, dalam kasus SVB, nasabahnya menarik simpanan mereka melebihi nilai yang dapat dibayar dengan menggunakan cadangan kas, sehingga untuk membantu memenuhi kewajibannya, bank memutuskan menjual 21 miliar dolar portofolio sekuritasnya dengan kerugian 1,8 miliar US dollar. Pengurasan modal ekuitas membuat bank mencoba mengumpulkan modal baru lebih dari 2 miliar US dollar. Namun niat untuk meningkatkan ekuitas malah menciptakan kepanikan kepada nasabah SVB. Nasabah lalu kehilangan kepercayaan ya pada bank dan bergegas menarik simpanannya. Namun ada versi lain yang menyebabkan SVB bangkrut. Bangkrutnya SVB bermula saat The Federal Reserve atau The Fed mulai menaikkan suku bunga setahun lalu untuk menjinakkan inflasi. The Fed bergerak agresif menyebabkan naiknya biaya peminjam hingga pelemahan momentum saham teknologi yang selama ini sudah menguntungkan SVB itu sendiri. Nah, lebih singkat, bank yang menandai startup di Silicon Valley, Amerika Serikat, SVB runtuh dalam waktu sekejap pada Jumat pekan lalu. Investor kini gelisah tentang apakah tutupnya SVB dapat memicu krisis keuangan yang lebih luas. Ya, nyatanya iya pemirsa. Kasus SVB kemudian merembet ke Signature Bank yang berfokus pada industri kripto. Signature Bank ini diambil alih otoritas keuangan Amerika Serikat pada minggu lalu karena adanya penarikan dana besar-besaran pada nasabah hingga mencapai 10 miliar dolar. Dan yang terbaru ada lagi melanda Silvergate Bank yang mengumumkan bahwa mereka tengah dalam proses menghentikan operasi dan likuiditas bank mereka. Ya, bank-bank tadi mulai berguguran hanya dalam kurun waktu 1 minggu. Ini terbukti ya, krisis yang dihadapi bank-bank besar Amerika Serikat ini turut mempengaruhi psikologis pasar. Pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup koreksi cukup signifikan di 2,14%. Terimbas pelemahan bursa Asia yang mengikuti Wall Street akibat kasus bangkrutnya kolaps bank-bank tersebut. Lalu mayoritas saham perbankan di Indonesia juga terpantau koreksi. Dengan sektor perbankan ini terkoreksi anjlok 2,16%, lalu ada sektor teknologi yang terkoreksi 3,07%. Alhasil penurunan tajam di kedua sektor ini mendorong jatuhnya IHSG hingga menyentuh level 6.641 pada perdagangan pasar kemarin. Dan diketahui pula, beberapa saham perbankan regional Amerika Serikat juga anjlok hingga penurunan 60% pada perdagangan sebelumnya waktu setempat. Dan beberapa analis mengatakan memang penurunan pada sektor keuangan hanya psikologis pelaku pasar akibat penurunan tajam saham-saham perbankan Amerika Serikat. Sebab memang mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih dibilang cukup ekspansif. Pada triwulan 4 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tercatat tetap tinggi, yakni di 5,01% year on year, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang berada dalam tren yang melambat. Dan ini juga ditegaskan kembali ya dari para ekonom yang melihat memang kondisi tersebut tak akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia karena posisi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan krisis keuangan yang dialami 15 tahun silam atau pada tahun 2008. Ya, krisis yang kini mengalami atau dialami pasar keuangan Amerika Serikat tidak selalu berdampak buruk pemirsa. Jadi di balik krisis ternyata ada keuntungan yang didapat warga Indonesia. Apa saja kita lihat ya, ini harga emas antam dan pengadaian melesat. Jadi krisis SVB ini membuat harga emas global melonjak, harga emas antam pun mengikuti pergerakan emas global. Dan pada perdagangan Selasa, harga emas ini kemarin terbang Rp10.000 dan menembus jadi 1.064.000. Dan harga tersebut adalah yang tertinggi kedua sepanjang sejarah, alias hanya kalah dari rekor tertinggi sepanjang masa, yakni Rp1.065.000 per gram
pada 7 Agustus 2020 lalu yang menembus Rp1.065.000 per gramnya. Dan kalau kita lihat memang ya, ada dua faktor mengapa krisis SVB begitu menguntungkan bagi pemegang emas. Yang pertama adalah krisis SVB ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Kita ketahui emas adalah aset safe haven yang diburu saat ketidakpastian meningkat. Kedua, krisis SVB diperkirakan akan membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini akan semakin melunak begitu ya. Dan The Fed diperkirakan tidak akan kembali hawkish dan hanya mengerek suku bunga besaran 25 basis poin pada pekan mendatang. Lalu berikutnya ada pemilik KPR dan peminjaman bank. Jadi krisis FVB diperkirakan membuat The Fed ini kan melunak begitu ya. Jadi rencana mereka mengerek suku bunga ini secara agresif ini sepertinya sulit dilakukan. Pekan lalu setelah pidato Powell yang hawkish, banyak yang melihat ada kemungkinan Bank Indonesia untuk menarik suku bunga acuan lagi. Dan BI sudah menaikkan suku bunga secara agresif sebesar 225 basis poin sejak Agustus 2022 menjadi 5,75%. Ya kita lihat ya, dan kalau kita lihat BI ini mulai mempertahankan suku bunga acuan pada Februari 2023. Dengan krisis FVB dan melunaknya The Fed, maka ruang BI untuk mempertahankan suku bunga kini lebih besar. Dan jika BI tidak agresif, maka perbankan Indonesia diharapkan tidak mengerek bunga pinjaman. Untuk kondisi ini akan menguntungkan mereka yang memiliki pinjaman bank, termasuk yang harus menyicil kredit pemilik rumah atau KPR. Lalu berikutnya, ya ada obligasi pemerintah dicari, yield pun otomatis akan turun. Jadi krisis SVB membuat investor memilih aset yang minim resiko seperti obligasi. Obligasi pemerintah pun dicari sehingga harganya naik, yield pun juga ikut turun. Imbal hasil surat utang negara atau SUN tenor 10 tahun ini merosot tajam bahkan 7,04% pada Kamis pekan lalu menjadi 6,78% kemarin. Dan melandainya obligasi ini tentu saja menguntungkan pemerintah karena beban untuk membayar bunga lebih rendah lagi. Dan besar permintaan obligasi pemerintah ini sudah tercermin ya dari lelang Selasa kemarin, di mana pemerintah menerima penawaran dari investor asing senilai 13,06 triliun rupiah. Tawaran yang datang naik hampir 2 kali lipat dibandingkan lelang sebelumnya yang tercatat dari 6,79 triliun rupiah. Dan itulah tadi pemirsa gambaran dari krisis-krisis bank-bank di Amerika yang memang juga ada dampak baik bagi Indonesia.